Saham-saham perbankan Amerika Serikat anjlok pasca kolapsnya Silicon Valley Bank dan Signature Bank, sementara pemerintah Amerika Serikat nasabah SVB tak akan kehilangan deposito mereka dan mendesak perubahan regulasi perbankan Amerika Serikat. Langsung dari Washington DC, Amerika Serikat, kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan. Selamat pagi Virginia, waktu Indonesia. Virginia, bisa Anda ceritakan bagaimana nih nasib industri teknologi pasca kolapsnya SVB? Ya, Yuda dan pemirsa CNN Indonesia, tak sedikit dari nasabah bank yang masih mengantri di sejumlah cabang SVB untuk menarik dana mereka dari bank tersebut. Seperti yang kita ketahui dari namanya saja, kita familiar dengan istilah Silicon Valley sebagai julukan bagi daerah di California, markas raksasa teknologi yang ada di Amerika Serikat. Nah, dalam websitenya yang ngomong-ngomong masih aktif nih, SVB ini menyebutkan 44% dari startup di Amerika Serikat yang didukung modal Ventura dan melakukan penawaran umum atau IPO adalah klien SVB. Dan ada sekitar 26 ribuan klien SVB yang bergerak dalam sektor teknologi. Jadi memang SVB ini merajai ceruk startup dan teknologi, terutama di Amerika Serikat. Nah, sejumlah nasabah bank yang adalah pemilik startup ini mengkhawatirkan kemampuan mereka untuk satu, membayar biaya operasional, dan yang kedua adalah membayar gaji karyawan mereka. Karena meski dana deposit mereka akan bisa ditarik, tapi belum tentu diketahui kapan. Walaupun dijanjikan bahwa per tanggal 13 Maret mereka bisa menarik itu. Dan diperkirakan ini akan juga berdampak pada cuti paksa terhadap karyawan mereka dan juga pemecatan karyawan. Sejumlah perusahaan membuka data finansial mereka dan dari agregasi Reuters menyebut ada sekitar 5 miliar deposit di bank SVB dari perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Di Eropa itu ada 190 juta dolar deposit dari sekitar 16 perusahaan teknologi. Sementara dari harian South China Morning Post melaporkan sejumlah startup Tiongkok punya afiliasi dengan SVB, namun belum ada yang secara terbuka mau menyebut berapa angkanya dan mengakui bahwa mereka punya afiliasi atau berdeposito di dalam SVB. Tak hanya di Amerika Serikat, SVB itu juga kerap dijadikan pembuka jalan bagi startup di Tiongkok untuk masuk ke Amerika Serikat atau sebaliknya, karena bisnis model dan persyaratan dari SVB ini sangat mendukung ekosistem startup dan tidak sedikit startup Tiongkok yang memarkirkan dana yang mereka peroleh dari modal Ventura Amerika Serikat sebelum dialihkan ke Tiongkok. Yuda. Iya, lalu bagaimana dengan bank lain yang menanggapi ambruknya SVB dan terutama terkait bank terakhir yaitu Signature Bank? Ya, seperti tadi yang sudah Yuda sampaikan, saham sejumlah bank di Amerika Serikat, terutama yang skalanya menengah dan berjangkauan regional, itu terdampak di kisaran 21 hingga 25%. Mereka turun 21 hingga 25% pada hari ini. Sementara bank-bank besar seperti JP Morgan Chase itu turun 5%, dan Bank of America itu turun 3%. Nah, di luar komunitas startup dan juga teknologi di Amerika Serikat, nama Silicon Valley Bank ini bukanlah brand yang banyak dikenal. Meski merupakan bank terbesar ke-16, tapi ini bukan bank sehari-hari yang dipakai oleh warga karena nasabah terbesar mereka itu memang di startup, model Ventura, dan juga pekerja teknologi yang penghasilannya itu tinggi. Nah, kolapsnya SVB dan Signature Bank yang notabene-nya itu adalah niche bank, ini jadi mungkin keuntungan bagi sejumlah bank besar karena mendapat limpahan aplikasi nasabah baru. Nah, ini dilaporkan oleh Bloomberg News, Bank of America, bank terbesar kedua di AS ini menerima deposito sekitar 15 miliar dolar pasca kolapsnya SVB. Sementara JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, ini 5 besar bank di Amerika Serikat juga dilaporkan mendapatkan limpahan deposito dari nasabah baru yang meninggalkan SVB maupun Signature Bank. Yuda. Baik. Lalu adakah langkah tertentu yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat untuk menjamin nasabah para bank ini? Ya, Lembaga Penjamin Simpanan Federal Amerika Serikat atau FDIC mengumumkan untuk memberikan backstop atau semacam jaminan kepada deposan SVB hingga 175 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan melakukan langkah ini, sebenarnya pemerintah Amerika Serikat itu memberikan pengecualian karena jaminan deposito itu di Amerika Serikat ada batasnya. Batasnya adalah 250 ribu dolar per nasabah. Nah, otoritas federal juga telah akan melelang aset-aset dari SVB yang
dilaporkan mencapai 200 miliar dolar yang nantinya ini akan menutup biaya jaminan yang dibayarkan ke nasabah. Nah, dengan skema seperti ini, pemerintah Biden menyebut langkah ini bukanlah sebuah langkah bailout atau dana talangan karena tidak menggunakan uang pajak atau tidak menggunakan uang rakyat untuk menalangi kerugian dari SVB, namun tidak sedikit pengamat keuangan dan juga perbankan yang menyebut secara teknis ini adalah bailout karena adanya upaya pemerintah untuk menghindari kerugian swasta. Jadi ada intervensi pemerintah. Nah, pemerintah Biden juga umumkan akan merilis aturan perbankan baru yang menurutnya aturan perbankan saat ini itu dilemahkan oleh keputusan mantan Presiden Donald Trump yang pada saat ia menjabat menaikkan standar pemantauan perbankan Amerika Serikat dari 50 miliar dolar ke 250 miliar dolar. Jadi dinaikkan yang mengakibatkan bank-bank seperti SVB yang sebelumnya itu punya aset 209 miliar dolar ini tidak dikenai pemantauan yang lebih seksama. Jadi karena lebih longgar itu, mereka di threshold yang belum sampai ke situ, jadi mereka tidak dikenai pemantauan yang lebih seksama. Sementara Departemen Kehakiman dan juga Komisi Sekuritas dan Bursa Saham Amerika Serikat atau SEC, mereka sedang melakukan investigasi atas ambruknya SVB, terutama atas dugaan insiders trading atau perdagangan orang dalam. Meski demikian, investigasi seperti ini belum pasti akan berujung pada tuntutan hukum karena secara umum kalau ada institusi finansial atau perbankan yang kolaps dalam waktu cepat di Amerika Serikat, maka akan dilakukan investigasi untuk mengetahui apakah ada oknum yang mendapatkan keuntungan dari kolapsnya institusi finansial tersebut. Tidak. Iya, Virginia, terima kasih untuk laporan langsung Anda begitu sangat eksploratif dan detail sehingga membuat banyak sekali insight buat kami di sini terkait dengan kondisi di Amerika dan global, terutama pasca SVB yang mengalami kolaps. Terima kasih atas waktu Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat malam, Virginia.